Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Sulaiman. Saat ini saya menjabat Camat Kecamatan Grogol Petamburan, terhitung sejak 18 Juni 2023. Adapun sebelum saya menjadi Camat Kecamatan Grogol Petamburan, saya adalah Camat Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Kemudian selama 2 tahun, kemudian menjadi PLT Kecamatan Tambora selama 8 bulan. Barangkali bekal yang saya dapat dan pengalaman yang saya peroleh dari 2 wilayah tersebut ini merupakan bekal kami untuk memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Grogol Petamburan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita lakukan penertiban? Saya tidak ingin kasus seperti apa yang terjadi. Semakin lama, semakin kita biarkan penghuni semakin bertambah, semakin sulit juga nanti kita menyelesaikan. Sehingga kita ingin dan yang kita inginkan pun adalah betul-betul penertiban yang paripurna, yang clear. Dan ini terbukti kita lakukan pada tahap pertama ini sudah selesai. Kemudian tahap yang ketiga ini saya akan terus maju bergerak tuh. Tadi saya nemu lagi nanti tadi tuh. Di mana Pusekam? Yang tadi disampaikan di Grogol. Tahap ketiga di depannya Soho, ya. Itu ternyata di depannya Soho itu di bawah kolong, kemudian menggunakan aksesnya melalui akses lahan jasa marga. Hasil pendataan yang dilakukan oleh tingkat kelurahan ada 5 kepala keluarga, tapi jumlah jiwanya lebih banyak, 23 orang. Dan itu di situ banyak balita juga, gitu ya. Ini yang menurut hemat saya perlu juga kita bersihkan, karena itu bagian juga jalan protokol juga Pak Polisi. Kita mau juga kalau di jalan protokol kemudian ada satu kondisi yang memang amat sangat miris dengan kemegahan mall Soho. Ya. Nah, tentunya ini perlu perencanaan. Nanti mungkin saya minta arahan dari Pak Aspom seperti apa, tetapi secara persuasif sudah kita sampaikan ke mereka. Mereka pun dalam 1-2 bulan ini mereka sudah paham, mereka akan pergi. Sama hal seperti yang penertiban yang pertama, ketika kita SP pun hanya barang saja yang ada, orang sudah tidak ada, artinya clear. Begitu juga harapan saya di rencana penertiban yang kedua ini, begitu kita SP jadi kosong. Jadi di situ ada base campnya, ojol dan segala macam. Bahkan ada PPSU juga di situ tuh yang tinggal, ya, yang tinggal di situ. Jadi mungkin itu sebagai pengawal Pak Aspem. Jadi saya mohon arahan, mungkin nanti secara teknis kalaupun nanti Pak Aspem akan meninggalkan rapat ini, paling tidak ada arahan-arahan dari Pak Aspem untuk seperti apa nanti kita melaksanakan kegiatan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, bermanfaat juga bagi pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Pak Camat Grogol Petamburan, Bapak Al-Mukarram Ustaz Sule. Ustaz Sule. Agus Sulaiman. Yang kami banggakan di sini ada unsur 3 bulan dari perwakilan dari Polsek dan Ramil dan rekan-rekan di sini dari Jasa Marga dan juga hadir dan para lurah di kelurahan dan para UKPD yang ada di Jakarta di Kecamatan Grogol. Dan tak lupa di sini ada Pusekam. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa berkumpul di nikmat sehat sehingga bisa berkumpul di Kecamatan Grogol Petamburan yang adem. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin tadi sudah disampaikan sama Pak Camat Senior. Saya anggap Camat Senior karena sudah 2 kali. Dan saya istilahkan beliau ini kayak apa ya, lele kampung, lele dumbo, enggak, lele kampung di mana aja hidup. Dari musim kering dia bisa mendem deh masih. Bukan lele sumur bukan.
Beliau rekan saya dan beliau pernah bertugas di Kecamatan Taman Sari. Saya juga pernah di Taman Sari. Taman Sari dan Tambora, PLT lama juga tuh ya, 8 bulan lumayan ya. TKD-nya lumayan. Bapak Ibu sekalian kami hormati, tadi sudah sampaikan, alhamdulillah memang kaitan dengan penertiban ini kita sudah tahu, kemarin sudah viral khususnya di Lambar Baru ya. Oke. Kita tahu di situ tadi 80, 150 dan yang agak anehnya lagi dia berKTP. Insya Allah bukan KTP program Tamburan atau yang ada Barat. Ada sedikit ya. Tapi yang banyak adalah dari Jakarta Utara. Karena di situ kita tahu ada yang gembala yang masuk ke situ sekolah dan itu domba apa? Gembala ya? Pondok domba. Dan ini kita tahu bahwa jangan sampai kita melakukan pembongkaran di situ ada unsur-unsur masalah keagamaan yang khususnya di sini syarat yang kita khawatirkan. Dan kita tahu saat ini tahun politis sudah mulai masuk nih, besok di Oktober 1 Oktober sudah masuk tahun politis dan perlu kehati-hatian untuk kita semua. Dan kita tahu bahwa pembongkaran kaitan dengan pembongkaran itu sesuai dengan Pergub 2007 2016 itu perlu baik unsur di sini pemerintah maupun usaha yang ada itu harus persetujuan dari gubernur. Nah, ini prosesnya ini mudah-mudahan sih saya sih percaya sama Pak Camat nih, mudah-mudahan yang sebelah sini dulu dengan persuasif, nggak perlu gimana dia bisa keluar. Ya ditiup gimana ke caranya, mudah-mudahan kerjasama aja. Alhamdulillah di sini pihak Jasa Marga sepanjang tahun aja terus bongkar, mudah-mudahan alhamdulillah jadi banyak kerja. Tapi kita yang perlu adalah yang tadi saya tekankan, perlu kehati-hatian karena ini tahun politis dan kita bisa dipelintir di sini. Nah ini jangan sampai media yang akan memelintir kita. Makanya saya selalu pesankan kepada Pak Camat kalau dalam pelaksanaan pembongkaran punya video kontrak. Dari awal kita harus ada yang dituju untuk pelaksanaan mengambil gambar itu. Sehingga tatkala kita difitnah atau diajar dari segi media, kita juga ada backup yang betul-betul terjadi real di kejadian di lokasi. Bapak Ibu sekalian kami hormati, saya sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada Pak Camat dalam pelaksanaan melakukan giat penertiban ini dalam rangka penegakan Perda 8 yang kita selalu dengungkan, dan kita harus berkolaborasi dan di sini unsur semua ada. Alhamdulillah dari Jasa Marga karena memang lokusnya adalah di kolong tol yang perlu kita lakukan penertiban atau kita lakukan kegiatan-kegiatan penerimaan tadi, tapi langsung kita lakukan, tapi juga pengamanannya. Jangan sampai kita bongkar sekarang, didiamkan, tidak dipagar, tidak ada pengamanan, terbengkalai dan nanti akan dimanfaatkan oleh pihak. Dan ini jadi kerja dua kali. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tadi tahapan-tahapan juga perlu kita pedomi dan kita tahu tadi sampai kan mirip juga ada PPSU di dalam situ. Berarti seperti apa? Nanti kalau ada media bahwa PPSU tinggal di situ, habis lagi kita digoreng. Ini Pak Camat, tolong mungkin yang PPSU itu di kelurahan mana, ya, tolong ditertibkanlah sesuai dengan aturan bahwa dia tidak boleh melanggar yang bertentangan dengan aturan yang ada di pemerintah ini. Selanjutnya mungkin tahapan-tahapan tadi sudah dilakukan, kita lihat dulu informasi berkaitan dengan risiko dari pembongkaran tersebut, itu perlu dipastikan. Terus juga tahapan-tahapan yang lain, apa memang perlu ada relokasi dan sebagainya. Yang pasti SP1, SP2 dan SP3 jangan sampai kelewat. Itu harus kita lakukan karena itu SOP. Bukan saja unsur Pemda, tapi unsur Jasa Marga juga harus memahami di situ, harus kita lindungi semua yang ada. Karena
kalau sudah nyampur tadi dari pihak-pihak yang lain, LSM dan sebagainya, itu bisa menggoreng. Mungkin untuk ke depan Pak Camat, pendekatan secara persuasif, lakukan secara kemanusiaan sehingga tidak ada letupan, tidak ada goncangan di wilayah Pak Camat, sehingga pelaksanaan program ini halus, lembut, sesuai dengan foto Ya. di Jawa Barat gimana Pak? Laut Penanggungan, China Herang. Nah itu artinya. Ikannya dapat, airnya tidak. Nah itu, nah ini mungkin pepatah dari orang tua, tapi ini perlu kita pakai. Caranya gimana? Ya gimana nih caranya? Ya itu lagi nanti ditiup sama Pak Camat bisa selesai. Mungkin itu saja yang kita apresiasi dan melaksanakan inovasi ini. Lanjutkan Pak. Siap. Demi menata masyarakat Jakarta yang lebih maju, lebih tertib, sehingga berdampak terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Kayak contoh kemarin KTT non-blok kan nggak pantas banget, di bawahnya ada. Ya untung di Indonesia khususnya di Jakarta bisa punya ilmu sangkuriang, gimana ke caranya bisa nutupin seperti itu. Nah ini suatu kebanggaan dia juga udah dilewatin sama usaha KTT dilindesin ya, tapi ya itulah hebatnya Indonesia gitu. Nah ini yang kita perlu lakukan dan mohon bantuan dari Jasa Marga. Di sini ada dari PMI, kalau memang bisa target-target itu bisa dibantu tuh Pak Camat. Saya rasa itu saja. Sekali lagi saya terima kasih dari unsur 3 pilar untuk teman-teman dari Jasa Marga. Mudah-mudahan awal ini yang baik dan terus kita bekerja sama sehingga bisa memberikan sinaran di wilayah Jakarta Barat. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin silakan Pak Marpo. Nanti dari pihak kepolisian. Baik Bapak Ibu sekalian, Pak Askom, rapat kita sudah jelas. Boleh saya menyimpulkan ada beberapa hal. Yang pertama, kemungkinan nanti sebelum kita lakukan eksekusi, kita akan melakukan rapat final, ya, termasuk penentuan hari haknya, gitu kan. Kemudian dari Kasudin Sosial akan melakukan pendataan, gitu kan, melakukan pendataan yang lengkap, gitu ya. Kemudian didampingi oleh Pol PP dari masing-masing kelurahan. Kemudian pihak kelurahan dan kecamatan akan melakukan sosialisasi ya secara persuasif dengan Pomanpol, karena setahu kami begitu kami ke sana pun mereka sudah paham bahwa mereka itu bertempat tinggal di tempat yang salah. Artinya mereka sudah punya pemahaman seperti itu, sehingga amat sangat memudahkan buat kita tanpa perlu sebetulnya hanya barang-barang saja nanti yang kita angkut. Kemudian pola-pola persuasif, tegas, terukur, dan humanis tetap akan kita kedepankan Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian yang kami harapkan dari Jasa Marga adalah penertiban yang paripurna Pak, seperti hanya kemarin. Jadi kita mau kosong karena beberapa kasus ketika kita lakukan penertiban, kemudian pasca penertiban itu dibiarkan begitu saja, maka ini tinggal menunggu waktu saja untuk diisi pihak lain, masyarakat juga. Jadi saya ingin bahwa selesai penertiban, selesai semuanya. Gitu kan, begitupun mungkin nanti kalau memang perlu dipagar, apakah itu perlu ditembok dan segala macam, sehingga tidak memudahkan orang untuk masuk ke wilayah itu. Dan syukur alhamdulillah di waktu yang sama Bapak Ibu sekalian, kita ada revitalisasi atau connecting JPO nanti yang akan dilakukan, sehingga kalau JPO itu rapi, di bawah juga kita lakukan penertiban, pembersihan, ini kelihatannya nyambung dengan tujuan kita, gitu ya. Nah yang terakhir Bapak Ibu sekalian, menghadapi persoalan seperti ini, kami tetap menggunakan 2 pola atau skema. Yang satu kita bersihkan sisi kanan, sisi kiri. Kemudian yang sisi kanan kita akan coba lakukan penataan dengan mengundang CSR, kolaborator dari pihak swasta. Barangkali itu ya Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu nanti. Sekali lagi saya ucapkan, sampaikan salam ke Pak Primon bahwa terus kerjasama dan yang sudah baik ini harus tetap dipertahankan, dan dukungan support selama ini yang diberikan oleh Jasa Marga kepada kami sangat amat membantu. Ini untuk bukan kepentingan camat bisa saja pindah, camat bisa saja pensiun, lurah juga begitu, tetapi apa yang kita lakukan pada saat kita menjabat itulah yang mungkin bisa dikenang ketika kita pensiun. Begitu ya. Begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan.
dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.